Halo Jitirs, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah Tecno Megabook S14. Ya, selama ini kalau kita ngelihat laptop tipis dan enteng, kebanyakan dari kita pasti kepikiran satu nama ya, MacBook Air. Itu emang alat kerja yang bener-bener ringkes, tipisnya dapat, dan fungsi bentukannya tuh bener-bener laptop, bukan tablet yang dipasangin keyboard. Ya sebenarnya laptop Windows juga ada sih yang ala-ala MacBook Air gitu. Cuma karena saking banyaknya serinya, SKU-nya, belum lagi range harganya juga macam-macam, sampai nggak ngeh gitu, mana yang bener-bener nempel di kepala. Tapi 2 bulan lalu, bisa-bisanya nih, definisi laptop tipis binenteng ini tuh nempel ke sebuah brand yang hitungannya sih baru kemarin sore ya, nyemplung di dunia perlaptopan, yaitu Tecno. Dan lagi-lagi kalau ngomongin soal Tecno, nggak cuma HP-nya, laptopnya juga punya spek anomali, Pak. Kayak di sini tuh beratnya nggak nyampe sekilo, terus udah pakai layar 14 inch dan OLED, terus chipsetnya juga pakai Intel Core Ultra, bukan chipset mobile yang emang belum sepenuhnya support buat aplikasi profesional di Windows. Dan fun fact, kapan hari saya minjemin laptop ini ke teman-teman kantor ya, buat meeting di luar, kebanyakan dari mereka tuh ngira ini bukan laptop beneran, alias laptop mainan saking entengnya. Nah, pertanyaannya, setelah 2 bulan keluar di pasaran, apakah build quality laptop seenteng ini tuh beneran bisa survive? Terutama buat tim work from cafe atau traveler yang emang butuh laptop dengan mobilitas tinggi. Terus gimana soal baterainya, performanya, suhunya, panas atau adem? Dan sebanding nggak sih ngeluarin duit belasan juta buat beli laptop bikinan brand kemarin sore ini? Yuk kita bahas. Oh ya, by the way, biarpun dibilang brand kemarin sore, tapi Tecno sendiri tuh udah ngeluarin 3 seri laptop Megabook-nya ya. Sebelumnya udah ada seri T dan juga seri K, yang mana dua-duanya tuh sama-sama main di bawah 10 juta dan sama-sama ngerusak pasar. Nah, kalau Megabook S14 ini tuh bisa dibilang seri yang paling premium lah harganya. Varian paling rata kanannya aja tuh harganya udah tembus di 16 juta. Dan 2 bulan keluar pun harganya masih terpantau stabil. Yang paling mahal juga masih di harga 16 juta. Malah ada beberapa jual di atasnya, tapi itu hitungannya sih bundling sama aksesoris lain ya, macam mouse, terus sleeve case, bahkan sampai screen protector. Jujur sih, sampai detik ini tuh saya masih ngeh, ini tuh kayak laptop mainan gitu, saking entengnya. Sampai kemarin saya coba tes lagi ya, nimbang laptop ini di timbangan, itu berat persisnya di 890 gram. Nah, total ditimbang bareng charger bawaannya ya, yang juga ringkes, ini udah kayak charger HP. Ini kalau dua-duanya kita timbang, itu beratnya cuma sekilo lebih dikit. Dan yang perlu diingat, enteng-enteng kayak gini materialnya bukan plastik ya, tapi ini udah full metal yang cukup solid. Looks luarnya saya suka banget ya, ini bersih, clean, minimalis, dan ini kalau stiker Tecnonya kita tutup pakai stiker Apple gitu ya. Kalau dari jauh tuh orang bakal ngeh kita lagi pakai MacBook Air. Ya kecuali kalau udah dibuka sih, ini lagi-lagi masih sama kayak laptop Windows pada umumnya, di mana kita bakal nemuin macam-macam stiker spek yang nempel di bagian bawah keyboard. Kalau pengen minimalis sih saran saya mending dilepas aja ya, toh ngelepas stiker di sini tuh nggak bakal ngilangin garansinya. Ya, so far laptop ini udah cukup sering saya bawa ke mana-mana ya, dan bahkan kadang saya tumpuk bareng laptop kantor di satu kantong tas yang sama. Dan pas saya lihat lagi, ya bentukannya masih nggak ada yang berubah sih, nggak kena lecet atau cat-cat yang ngelupas. Ini masih kayak pertama kali buka dari boxnya. Mungkin yang potensial ngelupas itu kayaknya lebih di bagian palm rest ini ya, atau di bagian kiri kanan keyboard ini, yang biasanya bakal kegesek-gesek sama bezel layar pas kita lagi buka tutup laptopnya. Terus kemarin udah sempat deg-degan juga ya, pas ujung layarnya tuh kepentok meja ya. Tapi alhamdulillah sih nggak ada dent sama sekali, jadi hitungannya sih masih lumayan kuat dan solid ya. Karena biasanya ini sering jadi trust issue buat laptop-laptop yang materialnya metal. Oh ya, laptop tipis kayak gini tuh biasanya yang agak ngeri-ngeri sedap justru di bagian engselnya. Dan ini pas saya buka tutup ya, pakai satu tangan, so far masih gampang dan enteng gitu ya, alias bagian bawahnya nggak ikutan keangkat. Cuma emang di bagian layar ini lumayan berasa goyang, terutama pas saya set ke kemiringan tertentu ya, yang udah kayak mau rebahan gini. Nah, kalau sampai direbahin kayak gini, biasanya tuh udah agak goyang nih layar, tuh. Apalagi kalau kita pakai ketik ya, sambil dipangku, itu getarannya lumayan berasa kalau kita pakai di kemiringan kayak gini. Nah, saran saya sih kalau ngebuka layar jangan terlalu yang tiduran banget kayak gini ya, kayak miring cukup di 100 sampai 130 derajat aja, ini mestinya masih aman. Tapi di luar perengselan ini, layar laptop Tecno ini asli cakep banget. Dia punya ukuran 14 inch yang ready buat dipakai kerja,
terus tampilannya juga masih rapet banget di resolusi 2,8K alias udah di atasnya Full HD. Terus dipakai scrolling juga mulus banget ya di 120 Hz. Dan udah pakai panel OLED. Jujur kombinasi kayak gini tuh jarang banget ditemuin di harga laptop yang kisaran 13 sampai 16 juta. Terus untuk warna layarnya juga cukup gonjreng, plus dia udah support HDR juga. Jadi ya lumayan bikin betah kalau kita pakai buat smartphone streaming lama-lama yang vibes warnanya cerah. Kalau buat nonton sih yes, buat scripting juga oke lah. Tapi kalau dipakai buat ngedit foto atau video, nah ini mesti hati-hati. Karena hasilnya tuh bisa kelihatan beda kalau kita lihat di layar yang lain. Dan karena ngejar tipis, kita nggak bakal nemuin port I/O yang seabrek ya di sini. Totally cuma ada 3 port USB Type-C doang. Dua di kiri ini udah pakai USB 4.0 ya, Thunderbolt yang multifunction. Jadi dia rangkap jabatan mulai dari untuk ngisi daya, terus transfer data sampai display port juga. Dan di sisi kanan ini cuma ada satu ya, dan ini udah pakai USB Type-C yang lebih bawah 3.2 yang fungsinya untuk transfer data doang. Ya kalau butuh port HDMI, USB Type A, card reader, sampai RJ45 sebenarnya solusinya gampang ya. Tinggal beliin aja USB hub yang multi port gitu ya. Karena ya ini juga sering dipakai pengguna-pengguna MacBook yang emang portnya sangat-sangat minimalis. Oh ya pas awal-awal nyobain laptop ini tuh saya sempat nyari-nyari speakernya tuh di mana ya. Karena biasanya kan di kiri kanan atau yang ngadep ke atas gini atau di belakang sekalian gitu ya. Ternyata nggak ada dan ternyata speakernya tuh ada di bagian bawah. Udah di bawah, ngadepnya ke bawah pula. Kalau posisinya udah kayak gitu mah saya cukup skeptis ya. Ah paling suaranya juga sember, nggak kenceng, nggak powerful, ya nggak jelas lah intinya. Tapi ini ternyata speaker-nya di luar prediksi BMKG, Pak. Pas saya coba dengerin buat, dengerin musik, nonton film-film action, ternyata suaranya tuh bener-bener nampol gitu ya. Jadi nggak cuma menang kenceng doang, power-nya tuh juga berasa dan saya masih bisa ngedengerin efek bass tipis-tipis dari speaker ini. Tapi menurut kalian seberapa nampol speaker ini? Coba deh dengerin di sini. Ya, ini dia hasil kamera dari Tecno Megabook S14. Nah, untuk hasilnya sendiri kalian bisa lihat. Untuk view angle atau ruangnya begitu lebar, saking lebarnya saya bisa mengangkat kedua tangan saya. Nah, dari lebarnya ini nih, Tecno ini memberikan fitur yaitu adanya automatic framing yang mana kameranya itu seakan-akan mendekatkan kita dan juga bisa mengikuti wajah kita. Walaupun hasilnya masih terlihat delay ya. Lalu ada juga eye contact, cuman kalau dari terlihatnya sih tidak terlalu signifikan ya. Hanya seperti menambah atau mengurangi delay-nya dari automatic framing ini. Lalu adanya background effect. Nah, background effect ini yang biasa kita pakai lah ya untuk Zoom meeting atau Google Meet. Di sini hanya diberikan dua preset, namun tidak menutup kemungkinan kalau kita pakai Zoom atau Google Meet, ini bisa diganti-ganti layar. Layar belakang maksudnya ya. Oke, sekian untuk hasil kamera. Nah, untuk kualitas atau hasil suaranya bagaimana? Coba komen di bawah ya. Terima kasih. Kita lanjut ke Mas Arya. Untuk keyboardnya so far cukup empuk ya. Ini dipakai buat ngetik panjang dan juga cepet, nggak berasa ada typo-typo. Dan ini tipikal yang nggak terlalu berisik juga. Terus kalau kita pakai ngetik di tempat yang lumayan remang-remang atau gelap, ini keyboardnya udah punya backlit ya, yang mana bisa diatur sampai 4 level gitu. Jadi ya kita bisa atur sesuai selera lah. Dan ini juga udah include sama tombol Copilot. Jadi kita bisa manggil cepet AI-nya Microsoft dari keyboard ini. Dan yang paling saya suka, tombol powernya tuh nggak nyatu sama keyboard utama ya. Jadi ya nggak bakal salah mencet ya. Yang tadinya kita mau mencet tombol backspace atau delete, malah kepencet tombol power dan ngeselipin laptopnya. Ini tombol powernya ada di bagian ujung kanan atas dan ini rangkap jabatan sama sensor sidik jari. Jadi untuk keamanan ini juga udah cukup secure ya, pakai fingerprint dan ini udah terintegrasi sama Windows Hello. Jadi kalau kita mau unlock laptopnya ya nggak perlu ribet-ribet masukin PIN atau password. Cukup di tap pakai sidik jari doang. Untuk touchpad-nya juga cukup minimalis ya, udah ala-ala MacBook, cuma emang untuk ukurannya nggak segede MacBook punya.
untuk dipakai gesturnya juga jalan ya, dan cukup responsif buat kita yang sering kelupaan bawa mouse ya. Ini pointernya udah enak banget sebenarnya tanpa mouse sekalipun. Cuma emang untuk bagian klik-kliknya di bagian bawah, ini tuh masih berasa kayak laptop murah. Laptop tipis dan juga enteng sih oke, tapi gimana nih performanya? Kentang nggak sih? Nah, untuk unit MacBook S14 yang saya pakai di sini, ini yang varian yang paling murahnya ya, yang pakai Intel Core Ultra 5 125H. Yang menurut keyakinan saya, justru ini varian yang cukup sweet spot untuk laptop tipis yang biasanya punya trust issue soal panas. Terutama kalau load kerjaannya lagi berat ya. Toh kalau kita ambil varian yang Core Ultra 5 ini, yang paling murahnya, tetap kita dapetin memori yang sama persis kayak yang versi Core Ultra 7, yaitu RAM-nya 16 GB LPDDR5X dan storage-nya juga dapat yang SSD 1 TB yang sama-sama lembut. Tapi izin ya, laptop tipis tuh jangan macam-macam minta upgrade karena ya ini semuanya tuh udah onboard memorinya. Jadi ya nggak ada opsi buat nambah lagi. Terus untuk performanya, mau dicolok atau nggak dicolok charger, ini beda-beda tipis sih. Dan ini sempat saya tes di Cinebench R23, multicore-nya tuh nggak beda yang jauh banget. Masih di kisaran 8 ribuan gitu. Cuma emang sih turunnya tuh lebih rendah kalau mode baterai ini kita pakai ya setelah dites lebih dari 5 kali looping. Nah, yang bikin salfok sih justru di tingkat kestabilannya pas lagi dipakai performa yang paling pucuk. Ini saya tes looping 20 kali di aplikasi 3D Mark, bisa-bisanya frame rate-nya tuh stabil di angka 97%. Gokil. Nah, karena Core Ultra di sini tuh udah versi yang terbaru, kita juga bisa nyicipin performa NPU-nya atau Neural Processing Unit. Ya, sederhananya ini tuh semacam co-chipset ya atau chipset yang ngebantu chipset utama buat nge-handle kerjaan-kerjaan yang ada hubungannya sama AI. Kayak misalnya di Windows Studio kita bisa ngaktifin background blur pas lagi meeting online. Dan karena kerjaan ginian udah nggak dieksekusi sama chipset utama, jadi load kerjaannya tuh jauh lebih enteng. Efeknya tentu ke suhu yang lebih adem dan baterainya juga nggak jadi bocor halus. Oh ya, ngomong soal AI, Tekno ini bisa dibilang lumayan ambisius sih. Dari HP, tablet, sampai laptop, mereka tuh nyiptain ekosistem AI yang bakalan sering kita pakai buat sehari-hari. Bahkan di sini juga ada voice assistant Ella ya, yang biasa kita temuin di HP-HP Tekno. Ini bisa kita pakai. Ini tuh semacam Gemini atau ChatGPT yang bisa kita tanya-tanya atau analisis sesuatu. Dan uniknya di sini tuh mereka pakai DeepSeek R1 buat jadi mesin utama AI-nya. Nah, kalau untuk grafisnya sendiri, laptop ini tuh ngandelin performa iGPU ya, yaitu udah pakai Intel Arc yang so far sih udah lumayan ngangkat buat ngehandle kerjaan-kerjaan yang cukup serius kayak ngedit atau ngerender video 4K. Nah, buat ngetes performa aslinya di sini saya coba render video 4K ya di aplikasi DaVinci Resolve 20. Ini gratis, nggak usah di-hack-hack lagi gitu ya, bisa kita pakai langsung. Ini saya pakai buat ngedit konten YouTube long form, jadi ya durasinya bisa panjang sekitar 10 menit. Nah, kalau konteksnya editing ringan kayak cut to cut, terus sedikit transisi, durasi rendernya tuh sekitar 13 sampai 14 menitan. Editnya kalau diseriusin lagi kayak ada color grading, terus layering B-roll 4K yang lebih banyak, dan transisi yang juga macam-macam, ini mungkin bisa lebih lama lagi ya, bahkan sampai di atas 30 menit. Kayak misalnya dipakai main game kompetitif kayak Valorant pakai settingan low, ini masih cukup smooth ya di kisaran 112 fps. Nggak ada patah-patah yang jadi alasan kalau salah nembak atau mati ketembak duluan. Terus dipakai push rank di Dota 2 juga hitungannya masih aman ya. Kita masih dapat frame rate yang tingginya tuh hampir 120 fps. Dan kalau main beberapa match itu bisa dapat di kisaran rata-rata 70 sampai 80 fps yang masih berasa mulusnya. Atau kalau mau yang offline binagih buat main sambil ngabuburit, bisa main Hollow Knight Silksong ya. Ini performanya juga masih rata kanan pakai settingan grafis yang cakep sekalipun. Cuma ya kalau udah masuk ke game yang grafisnya triple A, ya jangan ngarep lebih sih. Bisa-bisa aja storage-nya juga kuat sih nampungnya. Cuma ya kurang nyaman gitu kalau dipakai main. Kayak misalnya di sini saya main Wuthering Waves pakai settingan mentok kiri pun, kita cuma dapat rata-rata di 30-an fps kecil. Belum lagi kalau battle yang rusuh. Frame rate-nya tuh bisa ngedrop sampai belasan fps. Ya, sebenarnya saya lebih concern ke suhu sih, kalau ngetes laptop yang tipis kayak gini. Karena yang pertama, laptop tipis itu biasanya punya fan yang kecil, dan nggak banyak gitu ya, cuma ada 1 biji doang. Terus lubang exhaust-nya juga nggak yang proper-proper banget. Jadi pas dihajar load kerjaan yang cukup berat, ya biasanya udah auto demam. Dan ini pas saya pakai buat ngetes game, suhu panasnya tuh bisa nyampe di atas 45 derajat Celcius ya, terutama di bagian atas keyboard ini. Ini tuh bagian yang titik paling panas lah dari laptop ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang gak kalah penting, apalagi buat laptop tipis yang punya mobilitas tinggi, yaitu baterainya.
Sebenarnya secara kapasitas angkanya tuh nggak yang gede-gede banget ya. Ini baterainya 50 watt hour. Ya, tapi masih lumayan badak sih untuk ukuran laptop yang sering ke sini. Ini saya pakai buat office plus tipis-tipis meeting online. Saya bisa pakai laptop ini tuh sekitar 6 sampai 7 jam ya sekali ngecas. Dan kalau dihajar load kerjaan yang cukup berat, kayak misalnya ngolah grafis atau dipakai buat main game, ya kurang lebih bisa bertahan maksimal banget itu di 4 jam. Oh ya, sebenarnya ada dua life hack sih yang cukup oke dan bisa maksimalin battery life di laptop ini. Yang pertama, kita bisa nurun resolusi layarnya ke Full HD aja. Karena ya Full HD pun tampilannya masih cukup rapat, tapi masih lebih hemat baterai ketimbang kita pakai resolusi full di 2,8K-nya. Yang kedua, kita bisa pakai tema dark ya, plus wallpaper yang gelap di sistem Windows-nya. Karena ini layar tuh OLED. Jadi karena warna OLED itu nampilin warna hitam, biasanya tuh dia bakal matiin sel displaynya. Yang ujung-ujungnya bikin konsumsi baterai bisa lebih irit. Ya, pada akhirnya saya ngeh kenapa nggak ada stiker Intel Evo di laptop ini. Karena dulu tuh saya mikir ya, laptop-laptop ultrabook atau laptop tipis itu mostly udah ada stiker Intel Evo. Tapi ternyata standar Intel Evo sendiri pun lumayan tinggi ya, kayak dia harus mastiin laptop itu punya daya tahan bahkan sampai di atas 9 jam dan bangun dari sleep itu harus kurang dari 1 detik. Yang mana 2 hal ini nggak saya dapetin di laptop Tecno ini. Ya, selain ukuran laptop yang tipis, chargernya juga cukup bikin salfok ya, karena bentukannya tuh udah kayak charger HP, kecil dan minimalis. Yes, ini udah pakai teknologi GaN ya, atau gallium nitride. Jadi dia tuh pakai teknologi semikonduktor terbaru yang bisa nganterin listrik lebih satset, lebih adem, dan ukurannya juga lebih ringkas. Nah, kalau mode lowbat dan kepepet banget buat dipakai, ini ngisi setengah jam bisa dapat di kisaran 30-35%. Nah, kalau beneran niat dipakai buat kerja di luar dan belum tentu dapat colokan juga, saran saya sih langsung isi full tank aja ya. Ini durasinya casnya bisa sekitar 2,5 jam lebih dikit. Jadi setelah 2 bulan dijual di pasaran, worth it nggak sih beli Tecno Megabook S14 ini? Jawabannya tergantung. Laptop ini jadi nggak worth it ya, kalau kita ngincar laptop dengan performa buas plus ada discrete GPU-nya. Harga belasan juta yang deketan kita bisa beli alternatif laptop gaming yang juga sekarang harganya udah makin membumi. Tapi laptop ini tuh jadi cukup worth it ya kalau kita ngincer versi Windows dari MacBook Air yang tipis dan juga enteng. Udah pakai chipset Intel yang juga efisien dan layarnya udah OLED. Ya jujur aja sih, nyari spek kombinasi kayak gini tuh bisa dibilang agak susah ya, terutama buat laptop harga belasan juta. Kayak kita udah ketemu nih laptop tipis, enteng, tapi ternyata chipset-nya tuh masih pakai Snapdragon X Elite ya, yang mana masih pengembangan banget dan belum tentu support full untuk aplikasi profesional di Windows. Atau udah nemu yang sama-sama ringkes, pakai chipset Intel, ternyata layarnya IPS. Terakhir, mungkin sebagai pertimbangan aja nih, harga mulai 14 juta di sini, kita belum dapat bundling aplikasi Microsoft Office. Aplikasinya ada, bisa kita download juga, cuma ya kalau mau kita pakai, kita harus langganan yang ujung-ujungnya keluar duit lagi. Tapi garansi laptop ini udah cukup aman kok, untuk sekelas brand kemarin sore kayak Tecno ini. Ini garansinya sampai 2 tahun, alias udah mirip-mirip kayak laptop pada umumnya. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat yang masih penasaran sama Tecno Megabook S14 ini. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian laptop ini, seperti biasa, linknya udah saya taruh di bawah. Ya, di sini saya Arya dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.